Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore hari. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada para mahasiswa peserta PKKMB IKIP Kalimantan Timur yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan perkenalan kampus bagi mahasiswa baru, yang mana ini merupakan suatu aturan yang harus diikuti oleh para mahasiswa yang baru akan mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, IKIP itu sendiri cukup artinya lama berdiri, yaitu sejak tahun 1979, tepatnya adalah di tahun akademik, tahun ajaran itu dimulai Agustus tahun 1979. Kalau kita sampai tahun 2020 ini kemarin di bulan Agustus tahun 2020 itu sudah 41 tahun, jadi sudah cukup tua. Termasuk saya pada saat itu masih usia 20 tahun. Nah, sekarang usia saya sudah 61, jadi udah 41 tahun ini saya syukur alhamdulillah bekerja di IKIP ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa IKIP ini adalah lembaga kependidikan. Jadi IKIP itu adalah singkatan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau nanti mahasiswa ditanya apa singkatan IKIP, mahasiswa harus tahu, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ini adalah namanya, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur. Nah, ini namanya IKIP itu adalah penaung pada Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur. Jadi namanya adalah IKIP Kalimantan Timur. Keberadaannya satu-satunya di Kalimantan Timur, yaitu berada kampusnya di Samarinda, tepatnya adalah di Jalan Haji Swandi RT 23 nomor 48 Samarinda, dekat kampus Universitas Mula Warman. Nah, ini kenapa saya sampaikan bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dalam hal ini pelaksanaan PKKMB, barang tentu ada rekan-rekan mahasiswa yang belum pernah berkunjung di kampus IKIP Kalimantan Timur. Ya, jadi ini ada gedung-gedung atau mungkin kampus yang kita miliki yang sangat presentatif, rindang, indah. Nah, ini adalah milik kita, milik IKIP di mana nanti saudara-saudara mahasiswa yang mungkin pada kesempatan pada saat mendaftar sampai mengikuti PKKMB ini belum sempat berkunjung ke kampus IKIP ada yang profilnya kampusnya sudah ditayangkan pada pembukaan, itu saya kira mahasiswa sudah mengetahui itu adalah milik kita, ya. Jadi milik kita bersama, yaitu tempat kita menempuh pendidikan di IKIP Kalimantan Timur ini, ya. Nah, kemudian IKIP ini memiliki fakultas, ya. Mahasiswa harus tahu, jangan sampai mahasiswa tidak tahu
kuliah di IKPGRI tadi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ditanya fakultasnya apa, ini ada yang tidak memahami. Oleh karena itu para mahasiswa yang mengikuti PKKMB ini mohon disimak dan dipahami. Yang mengambil program studi pendidikan ekonomi itu fakultasnya adalah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya ulangi, bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan ekonomi, program studinya itu berada di naungan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FPIPS singkatannya. Kemudian yang mengambil program studi pendidikan kepelatihan olahraga, fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan, saya ulang, yaitu disingkat FIP. Kemudian ini ada program studi yang baru, yaitu berkaitan dengan program studi vokasi teknik otomotif. Fakultasnya adalah Fakultas Pendidikan Teknik, FPTK. Nah ini saya sampaikan agar para mahasiswa nanti kalau misalnya sudah melaksanakan kuliah atau mungkin ada mahasiswa ditanya bisa menjawab dengan benar. Karena apa? Beberapa kali saya jumpai ada mahasiswa yang sudah kuliah di semester 3, 4 itu kalau saya tanya ada yang tidak tahu fakultas apa, fakultas IKPGRI, padahal itu salah. Ya, IKPGRI itu adalah lembaganya. Ya. Kemudian belajar di perguruan tinggi ini harus memiliki kiat-kiat. Jadi para mahasiswa, cara belajar tentunya harus berusaha dalam bentuk pola pikir, ya, karena apa? Pola pikirnya harus dewasa. Berbeda dengan pada saat mengikuti sekolah di jenjang SD, SMP, SMA. Sekarang sebutannya adalah saudara bukan siswa. Ya, siswa itu adalah peserta didik yang mungkin dari usia dan termasuk fisiknya masih belum usia dewasa. Nah, sekarang sebutan saudara adalah mahasiswa. Maha itu adalah besar, siswa yang besar. Nah, tentunya dari segi kiat-kiat belajar atau cara belajar di lembaga pendidikan tinggi ini harus memiliki suatu pola pikir secara mandiri, ya, artinya tidak perlu diperintah atau diawasi oleh orang tua. Apalagi nanti saudara kalau sudah kuliah langsung secara luring bertatap muka dengan bapak ibu dosen di IKIP, di kampus yang megah ini, saudara tentunya tidak perlu adanya suatu pemikiran, wah saya kan jauh dengan orang tua, jauh dengan pengawasan. Nah, maka saudara harus berpikir secara dewasa. Ya, nah ini penting sekali, bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, ini adalah demi apa? Demi kesuksesan Anda atau bagi mahasiswa nanti di kelak kemudian itu tidak menggantungkan kepada bantuan orang tua terus. Tapi Anda bisa memiliki suatu kemampuan dalam menghadapi kehidupan ini kelak di kemudian hari. Nah, mahasiswa ini adalah peserta belajar. Kalau di jenjang perguruan tinggi ini disebut tadi mahasiswa serta belajar itu. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA murid, kemudian siswa siswi. Nah, kalau di perguruan tinggi peserta belajar ini adalah mahasiswa yang mana disebut mahasiswa mahasiswi. Ya. Nah, ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, antara lain adalah saudara telah
menyelesaikan dari jenjang pendidikan dasar, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA, SMK sederajat 3 tahun, baru dinyatakan lulus di jenjang SLTA, memiliki ijazah, nah baru bisa mendaftar di perguruan tinggi. Nah itu persyaratannya adalah harus punya ijazah tingkat SLTA. Nah pola pikir bagi mahasiswa ini harus berpikir secara dewasa. Tadi sudah saya singgung, sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa itu jangan pola pikirnya itu seperti anak di jenjang tingkat SD SMP. Anda sudah mahasiswa, jadi pola pikir secara kedewasaan, secara pola pikir secara dewasa fisik maupun mental ini tanggung jawab saudara, ya, artinya bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah itu yang dimaksud belajar di perguruan tinggi, di mana saudara-saudara tentunya ini harus memiliki suatu perubahan pola pikir, perubahan sikap dan termasuk perilaku, ya, karena saudara ini adalah sebagai mahasiswa, calon pendidik, calon ibu bapak guru. Ya meskipun nanti kalau sudah studinya selesai di IKIP ini mungkin ada yang tidak mau jadi guru, mungkin ingin jadi wirausahawan, mungkin ada yang ingin menjadi pelatih olahraga, mungkin yang di jurusan otomotif mungkin akan membuka usaha perbengkelan. Nah ini pada dasarnya sekarang adalah kita mempelajari ilmu guru, ya, ilmu guru. Ada ilmu guru itu ada istilah pedagogik, didaktik, metodik. Nah nanti akan kita pelajari setelah kita belajar di kegiatan perkuliahan. Nah kemudian di samping tadi sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa belajar di perguruan tinggi ini selain tadi memiliki tanggung jawab untuk diri sendiri, yang lebih utama itu adalah memiliki kesadaran yang sangat tinggi, ada niatan, minat ini, ya, jadi harus timbul dari diri sendiri. Meskipun saudara-saudara nanti kalau sudah belajar di kampus jauh dengan keluarga, dengan bapak ibu, jauh pengawasan, Anda harus adanya suatu niat. Saya harus berniat, ada niatan untuk mensukseskan diri sendiri. Nah, untuk mencapai ke sana yang lebih utama juga harus menanamkan disiplin. Nah ini ya, jadi mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu, ya, kalau ada tugas dari dosennya misalnya suruh menyelesaikan tugas-tugas harus dikerjakan, jangan takut salah, ya. Nah ini penting sekali, ya, penanaman disiplin ini. Ya, saya bekerja di IKIP ini tadi kurang lebih 40 tahun itu saya memang menanamkan disiplin. Jadi dari sekian banyak teman-teman itu mungkin ada juga yang tidak memiliki rasa kedisiplinannya, sehingga ada juga teman yang kerja di IKIP ini yang istilahnya mundur diri, nggak tahan gitu. Tapi saya karena sudah terbiasa mulai dari sejak kecil dibiasakan untuk ditanamkan kedisiplinan, ya syukur alhamdulillah. Artinya saya kerja di IKIP ini sampai sekarang syukur alhamdulillah saya masih dipakai. Nah, ini. Kemudian di samping disiplin, tekun dalam belajar. Ya, jadi sekarang ini belajar itu banyak sumbernya. Ya, para mahasiswa dalam mengambil istilahnya informasi mungkin boleh
pelajari dari dunia apa ini maya ya, sekarang ini internet ya, apa ini banyak peralatan-peralatan yang canggih yang bisa diambil sumber untuk belajar.